يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية الترمذي كل ضلالة في النار. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Hingga pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah kemudahan untuk bermajelis sehingga kita bisa untuk menambah wawasan kita di dalam agama. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita agar kita bisa menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada malam hari ini masih terkait atau sambungan dari kajian kita sebelumnya, yaitu war-rabbu wal ma'bud. Ar-rabb itu adalah sesuatu yang disembah, ma'bud ya. Ar-rabb di sini penulis yang menunjukkan bahwasanya beliau mengangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala kata Rabb ini. Beliau mengambil dalil bahwasanya Rabb itu adalah sesuatu yang disembah itu dari surat Al-A'raf ayat ke-54. Apa kata Allah? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha wasyamsu wal qamar wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Apa kata Allah dalam firman-Nya ini? Sesungguhnya Rabbakum, ya, inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian, itu ya, yaitu Allah. Inna rabbakumullah. Dari sinilah penulis mengangkat ya satu pembahasan di dalam kitab beliau ini itu ar-rabbu wal ma'bud. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah. Siapa dia Allah itu? Siapa Rabb itu yang disebut dengan Allah, yang disembah itu? Alladzi khalaqas samawati wal arda. Dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Ya. Fi sittati ayyam, pada 6 hari. Ada menyebutkan 6 masa, ya. Tsumma stawa 'alal 'arsy, setelah diciptakan pada 6 hari itu kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Ya, beristiwa. Makna istiwa di sini sudah beberapa kali kita sebutkan, kita sampaikan. Kalau kita lihat kamus lisanul Arab, ya, kamus terbesar ya, akbarul ajaib fil alam, ya, itu adalah lisanul Arab. Kamus terbesar di dunia itu namanya lisanul Arab. Kalau mungkin bapak-bapak pernah lihat begini, jilid berjilid-jilid itu kamus. Kamus terbesar, kamus bahasa Inggrisnya nggak seperti itu. Paling kamus bahasa Inggris segini, kalau pernah ada nama mungkin segini. Ya. Lisanul Arab itu kamus terbesar. Kalau dilihat makna istiwa di dalam lisanul Arab
tidak kita temui makna istiwa itu dengan duduk, enggak ada. Ya. Tidak ada ditemui dalam kamus manapun, kamus bahasa Arab tadi ya. Baik itu Mu'jamul Wasidnya atau barangkali Munjidut Tullabnya atau barangkali Mukhtarus Sihah, itu banyak nama-nama kamus itu, ya. Tidak ditemui satupun makna istiwa itu dengan duduk bersila itu. Ya. Tapi makna istiwa itu nyatanya di dalam kamus-kamus Arab itu maknanya ala wartafa'a wastaqarra, tinggi dan meninggi dan tetap, itu artinya. Jadi kalau Allah Maha tinggi di atas arasnya, ya benar. Makanya ketika kita terjemahkan dengan bersemayam, karena makna semayam itu bahasa Indonesia, yang terbayang dan terbetik di benak kita ketika disebutkan bersemayam pasti maknanya duduk bersila. Ini yang keliru. Makanya ketika Allah sebutkan Dia sudah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari, kemudian beristiwa di atas arasnya, jangan ada bayangan di benak kita Dia duduk bersila di atasnya, gitu. Sehingga muncullah berbagai argumentasi karena pikiran itu. Apa sebab? Dampak dari pemikiran itu? Dikatakanlah Allah duduk sama makhluk, begitu jadinya. Ya, butuh tempat dia berarti. Padahal makna istiwa itu tidak ditemui, jalisun nggak ada, au julusun itu nggak ditemui. Tapi maknanya adalah ala wartafa'a wastaqarra, tinggi dan meninggi dan tetap, itu artinya. Ya. Nah, terlepas dari itu, ya, inilah yang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka berpahaman ya Allah beristiwa. Jadi tidak ada makna yang lain selain daripada ala wartafa'a, tinggi dan meninggi, ada. Ya. Jadi dicari di kamus-kamus manapun ya. Kalau kamus bahasa Indonesia ya, kamus Al-Munawwir mungkin gitu ya. Kamus Mahmud Yunus mungkin ditengok, oh iya bersemayam. Nah, itu kan makna bahasa Indonesia. Ala wartafa'a itu maknanya bukan bersemayam, tinggi dan meninggi, karena Allah itu maha tinggi dari segala makhluknya. Itu ya. Baik. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi-bumi pada 6 hari, tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa di atas arasy-Nya. Yughshil lailan nahar, ya. Lalu dia menutupkan malam kepada siangnya, yatlubuhu hafiza, dengan cepat. Menutup malam, menggantikan malam dengan siang itu dengan cepatnya. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amrih. Nah, ini juga ayat membantah pendapat orang-orang barat yang mengatakan yang berjalan itu bumi. Bumi berputar mengelilingi matahari di porosnya begitu. Nah, ini bantahannya ada ini. Matahari, bulan, bintang-bintang musakharati bi amrih, semuanya berjalan dengan perintah Allah. Enggak disebutkan sini bumi ya. Enggak ada disebutkan wasyamsa wal qamara wal arda gitu, enggak ada. Yang ada itu adalah wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amrih. Matahari, bulan, bintang-bintang musakharat, yaitu berjalan bi amrihi, dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya milik Allah lah ciptaan dan perintah. Ya. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Ini kan jelas itu ya. Ilmu-ilmu yang ditemukan oleh orang-orang barat itu bertentangan dengan ayat. Ya, kalau kita katakan bumi berputar karena tidak disebutkan dalam ayat ini. Ya. Di dalam hadis pun tidak ditemui ada yang mengatakan bumi itu berputar atau berjalan gitu. Ya. Baik. Kita membahas tentang Rabb yang dialah yaitu Allah yang disembah, gitu ya. Farrabbu huwal ma'bud ay huwal ladzi yastahiqqu an yu'bada. Rabb di sini adalah Dia
yang disembah, yaitu yang berhak untuk disembah. Ayyastahiqqa, ya, alladzi yastahiqqu ayyu'bada. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, ya. Au huwa alladzi yu'badu listihqaqihi lil ibadah. Atau boleh juga disebutkan dialah yang disembah yang memang dia berhak untuk diibadahi. Gitu ya. Walaisal makna anna kulla min man ubida fahuwa, artinya di sini tidak semua yang disembah oleh manusia itu roh, gitu ya. Jadi tidak semua yang disembah oleh manusia dikatakan roh. Tidak gitu. Ya. Fal alihatul lati tu'badu min dunillah wa ittikhadhuha 'abiduha arbaban min dunillah laysat arbaban. Jadi katanya di sini al-alihah, ya, Tuhan gitu ya, yang disembah selain daripada Allah, lalu mereka itu menjadikannya sesembahan, ya, dan mereka anggap itu adalah roh selain daripada Allah. Itu bukan roh sebenarnya, ya, itu bukan roh yang hakiki, ya. Karena kalau roh itu kata di sini, yang dikatakan roh itu adalah huwa al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru li jami'il umuri. Jadi dikatakan roh itu adalah yang menciptakan, yang menguasai atau merajai, dan yang mengatur semua perkara. Itu roh. Ada orang menyembah pohon misalnya, mana bisa dia menciptakan? Makanya dia bukan roh, tapi dia ilah. Ya, ilah itu adalah sesuatu yang disembah, tapi bukan roh. Yang roh itu adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Yang roh itu adalah Allah. Jika dikatakan roh dengan sendirinya secara tunggal disebutkan roh, itu maksudnya Allah. Tidak boleh kita katakan roh itu dinisbatkan kepada yang lain, kecuali jika diidofahkan kepada benda-benda lain, baru dia maksudnya lain. Contohnya Rabbus Syamsi misalnya, ya, itu adalah penguasa matahari misalnya, atau Rabbud Dar misalnya, itu penghuni rumah itu. Tapi kalau disebutkan secara tunggal kata Rabb itu tidak boleh kepada yang lain, itu hanya Allah. Sementara, ya, kalau sesembahan yang disembah oleh manusia itu bukan roh, itu adalah ilah namanya. Ya, ilah itu adalah Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Ya. Baik. Jadi yang dikatakan roh itu adalah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur semua urusan. Itu baru roh namanya. Ya. Karena apa saja yang disembah oleh manusia itu belum tentu menjadi roh. Kenapa? Karena tidak menciptakan, tidak menguasai, dan tidak mengatur semua perkara. Dalilnya, ya, ala anna rabba huwal mustahiqqu lil ibadah. Ya, itulah sebagai dalil bahwasanya Rabb, ini maksud dalam ayat itu, inna rabbaka itu dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi kalau kita sudah meyakini Allah itu yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah memberi rezeki, maka sepantasnya lah kita menjadikan dia sebagai sesembahan kita satu-satunya. Tidak boleh kita menyembah kepada yang lain, tidak boleh sujud kepada yang lain selain Allah, tidak boleh rukuk melainkan kepada Allah, tidak boleh kita meminta, ya, kepada selain Allah, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, tidak boleh bernazar untuk selain Allah. Itu maksudnya. Karena semua itu adalah ibadah. Karena hanya Allah lah yang berhak untuk ibadah. Inilah sebagai dalilnya inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Baik. Kemudian firman Allah ya ayyuhan nas. Ada di sini dalam firman Allah dia sebutkan qaul ta'ala ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas. Ini maksudnya adalah an-nida muwajjahun li jami'in nasi min bani Adam. Amarahumullahu azza wa jalla aya'buduhu wahdahu la syarika lah fala yaj'alu lahu andada. Ini
seruan ini ya atau ajakan ini ya ayuhan nas, itu seruannya ajakannya itu kepada semua manusia dari kalangan anak keturunan Adam tanpa terkecuali. Tidak hanya kita sebagai umat Nabi saja, semuanya. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, begitu ya. Apa itu? Agar mereka atau Allah memerintahkan mereka agar mereka itu beribadah kepadanya semata, la syarikalah, tidak menyekutukannya. Fala yaj'alu lahu andad, janganlah mereka itu menjadikan bagi Allah itu andad. Andad itu tandingan, ya, tandingan atau sekutu. Wa yubayyinu annahu innama istahaqqa al-ibadata li kaunihi wal khaliq wahdahu la syarika lah. Wa yubayyinu, di sini ya dijelaskan bahwasanya dia yang berhak untuk diibadahi karena apa? Karena dialah yang telah menciptakan sendiri ya, tanpa ada yang lain yang menciptakan, la syarika lah, tidak ada sekutu bagi. Karena tidak ada lagi yang menciptakan selain daripada Allah. Allah menciptakan segalanya. Jadi apa saja yang disembah oleh manusia selain daripada Allah itu hakikatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa menghidupkan, mematikan, tidak bisa mengatur urusan, gitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Dalam firman Allah selanjutnya ini ya. Apa maksudnya itu? Alladzi khalaqakum di sini adalah hadhihi sifatun kasyifah. Hadhihi sifatun kasyifatun tu'allimu ma sabaqa, ya. Ini merupakan sifat alladzi khalaqakum, ini merupakan salah satu sifat kasyifah yang jelas, gitu ya. Sifat yang sangat jelas. Tu'allimu ma sabaqa, ini merupakan illah, penyebab, ya, apa yang telah disebutkan sebelumnya. Penyebab, ya, apa namanya, dialah yang berhak untuk disembah. Ay wa'buduhu li'annahu rabbukum alladzi khalaqakum. Nah, ini dia ya. Ya, maksudnya adalah sembahlah dia karena dialah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Famin ajli kaunihi Rabb al-Khaliq, kaunu Rabbul Khaliq kana nizaman alaikum an ta'buduhu. Karena disebabkan, ya, dialah Rabb yang telah menciptakan itu, maka kalian itu wajib untuk beribadah kepadanya. Lizaman itu wajib artinya. Lizaman alaikum an ta'buduhu. Kalian itu wajib untuk menyembahnya. Walihada naqulu yalzamu kullu man aqarra bi rububiyyatillahi ay ya'buduhu wahdahu wa illa kana mutanaqidun, ya. Jadi dikatakan di sini, oleh karena itulah kami mengatakan, kata pensyarah, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Naqulu, ya, kami mengatakan yalzamu kullu man aqarra, setiap orang yang telah menetapkan, ya, bi rububiyyatillah, menetapkan tentang rububiyahnya Allah, yalzamu, maka wajib ayya'buduhu, maka dia wajib untuk menyembah wahdahu semata. Maksudnya tidak boleh lagi dia menyembah selain daripada Allah, ya. Ini tidak, terkadang sholat memang menyembah Allah, tapi kalau meminta kepada selain Allah, itu kan, ya. Dia menyembah kepada Allah, sholat, ya, niatnya karena Allah, untuk Allah, rukuk sujudnya untuk Allah. Tapi pas giliran meminta, ya, meminta sesuatu, dia datang ke tempat yang dianggap itu keramat dan lain sebagainya, meminta, ya, kepada sesuatu yang ada di sini. Ini paling ajib ini. Padahal doa itu ibadah. Makanya dalam Sahih Bukhari disebutkan ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah, jangan minta kepada selain Allah. Alasannya kan cuma wa ma na'buduhu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, itu ya alasan mereka. Kami tidak menyembah mereka ini, ya, ma na'buduhu illa liyuqarribuna, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya menjadikan itu wasilah.
Wasilah itu diperbolehkan dalam agama kita, tapi wasilah yang diatur dalam syariat. Ya bukan segalanya boleh dijadikan wasilah, ya. Apa saja boleh dijadikan wasilah, nggak boleh. Ada ketentuannya. Berwasilah itu diwajibkan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan demikian. Karena apa? Karena tanpa wasilah, ya berarti doa kita kurang. Ada seorang sahabat dulu, ya. Dia didengar Nabi di dalam bacaannya itu langsung meminta kepada Allah tanpa ada wasilah. Langsung meminta dia, ya Allah berikanlah begini gitu. Kemudian di kesempatan yang lain Nabi mendengar yang lain berdoa, dia memuji Allah terlebih dahulu. Berwasilah dia dengan asma Allah, ya, memuji Allah, kemudian berselawat kepada Nabi, kemudian baru dia meminta hajatnya. Jadi dikatakan Nabi yang diterima itu adalah orang yang berwasilah melalui asma Allah. Tapi kalau kuburan kita jadikan wasilah, ini keliru, nggak ada hubungannya gitu, ya. Makanya Nabi SAW melarang untuk membangun kuburan, dilarang. Kenapa? Karena memang umat terdahulu banyak sekali yang menjadikan kuburan itu untuk dijadikan wasilah, akhirnya mereka menyembah kubur. Orang Yahudi dan Nasrani kenapa dilaknat Allah Subhanahu wa taala? Itu karena ittakhadhu, ya, kubur anbiya'ihim masajid. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, la'anallahu al-yahuda wan nasara, dalam hadisnya, ya. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, karena telah menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Itu. Makanya itu adalah sesuatu wasilah yang dilarang, ya. Orang Yahudi dan Nasrani pun berwasilah melalui itu. Masa kita umat Islam juga melalui itu juga? Nah ini mesti ada perbedaan, kan begitu? Karena itu ibadah sifatnya, meminta itu adalah ibadah. Itu ya. Kemudian dalam ayat selanjutnya, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah, ya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu orang-orang yang sebelum kalian juga menyembah Rabb-nya, ya, menyembah Rabb Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Apa maksudnya? Ai min ajli an tahsilu ala taqwa. Tujuannya kita menyembah Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah berrezeki kepada kita. Tujuannya apa? Litahsulu ala taqwa, agar sampai kepada tingkat ketakwaan. Wa taqwa hiya ittikhadhu wiqayatin min adabillahi azza wa jalla bittiba'i awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Ya. Yang dikatakan takwa itu di sini adalah, ya, wiqayah, yaitu menjaga diri. Menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Itu tujuan utama dari penyembahan terhadap Rabb Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 hari. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasya, ya, yaitu yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai firash. Ya, firash itu apa itu? Hamparan. Ya. Kalau firash itu kalau bahasa Arab di pondok pesantren itu namanya tilam kasur, ya. Firash. Kalau firash itu di atas kasur. Kalau itu sebagai hamparan, kira-kira hamparan itu bola enggak? Ini juga bantahan ya dengan teknologi yang digunakan hamparan. Hamparan itu datar seperti itu, datar gitu. Ya. Namanya hamparan kan begitu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bagi kalian itu bumi sebagai hamparan, ya. Maksudnya apa? Ja'alaha firasyan wa mahadan, ya. Nastamti'u fiha min ghairi masyaqqah wa la ta'ab kama yanamul insanu ala firasyihi. Ini maksudnya. Allah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, ya, yang luas, dan nastamti'u itu agar kita bisa menikmati, ya, padanya
min ghairi masyaqqah, tanpa ada merasa sulit di atasnya. Ya. Wala ta'ab, tidak pula lelah gitu. Kama yanamul insan ala firashihi, sebagaimana manusia itu tidur di atas kasurnya. Nah, gitulah nyamannya. Ya. Gitulah nyamannya. Makanya kalau seandainya bumi ini dikatakan bulat, ya karena belum ada satu pun temuan gitu ya. Itu hanya rekayasa temuan bumi itu bulat. Tak ada orang bisa memprediksi bumi itu bulat. Hanya saja karena dia lihat kalau dibuat kapal dan tengah laut sana lama-lama jadi nampak besar gitu. Itu aja sebenarnya, ya. Alasan dia menyebutkan bumi itu melengkung gitu, sampai bulan. Berarti nanjak itu berarti ya. Iya. Berarti kapalnya nanjak. Iya. Karena begini ya dia begini ya kan nanjak namanya. Nah, padahal dimatikan mesinnya nggak jatuh pula itu. Ya, nggak ada sejarahnya kapal itu mundur belakang gitu. Ya, nggak ada. Ya mungkin yang pernah ke laut lah ya. Saya juga pernah mengikuti nelayan untuk laut lepas sana. Ya. Itu dimatikan mesinnya tengah malam itu tenang laut itu. Ya, tenang. Itu sangat tidak masuk akal sekali kalau kita katakan misalnya ada lengkungan. Oh enggak, karena sudah terlalu luas itu lengkungannya jauh jadi rata gitu. Ya, banyak alasan gitu ya. Yang terkadang tidak bisa diterima akal sehat gitu. Ya. Baik. Ini ya. Jadi bumi itu sebenarnya firas. Itu hamparan gitu ya. Kemudian was-sama'u bina. Langit itu sebagai bina, ya, bangunan atap gitu ya. Apa maksudnya? Ya, fauqona. Maksudnya bina itu adalah di atas kita, gitu ya. Li'annal bina yusiru fauqas sama' bina'an li ahli al-ardi, ya. Wa hiya saqfun mahfudhun kama qala ta'ala wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudhan wa hum an ayatiha mu'ridun. Maksud dari as-sama' bina, ya, langit sebagai bangunan, itu maksudnya adalah di atas kita karena itu adalah bangunan yang menunjukkan di atas langit. Bangunan yang ada di atas langit karena surga itu juga di atas langit gitu ya. Binaan di hati itu nanti bangunan untuk penduduk bumi. Karena kita ini penduduk bumi ini yang masuk surga itu ke langit. Di sana semua bangunannya ya. Wahiyya saqfun, dia itu merupakan atap mahfuzun, atap yang terjaga, yang dijaga ya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya ada disebutkan Allah di situ ayat ke-32 apa katanya? Wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfuzan. Kami telah menjadikan langit itu sebagai atap mahfuzan, sebagai atap yang dijaga. Wa hum 'ala ayatiha mu'ridun. Dan mereka itu terhadap ayat-ayat Allah, itu tanda-tanda kebesaran Allah itu mu'ridun, mereka berpaling. Itu orang. Ya. Jadi as-sama' bina'a itu was-sama'a bina'a itu maksudnya adalah sebagai atap yang dijaga. Wa anzala minas sama'i ma'. Kemudian Allah telah menurunkan, Rabb itu telah menurunkan dari atas langit sana air. Ya. Maksudnya adalah air anzala minal uluwi minas sahabi ma'an tahuran. Yaitu Allah telah menurunkan dari ketinggian, ya, yang terdiri dari apa? Dari sahab-sahab itu awan, ya. Dari perpaduan awan tahuran, ya, ma'an tahuran, yaitu dari situ turunlah air yang bersih. Tahur yaitu air yang mensucikan. Dikatakan tahur itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Ya. Tayyib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lakum anhu syarabun wa anhu sajarun fihi tasimun, ya. Maka darinya lah bagi kalian itu sebagai minuman. Artinya air yang diturunkan itu sebagai minuman. Dan sebagiannya ada pula untuk penumbuhan pohon-pohon, ya, yang menyiram ini bumi ini kan subur. Coba kalau nggak turun hujan gersang gitu ya, turun hujan jadi subur gitu. Ya. Sekaligus juga untuk menghidupkan kita. Ya. Air itu apa namanya? Bisa memberikan kehidupan. Ya. Makanya orang yang kurang minum itu biasanya ya
agak lemas. Makanya lebih baik tidak bertemu nasi daripada tidak bertemu air. Ya. Kalau nggak bertemu nasi sehari tapi ketemu air itu masih hidup. Iya. Tapi kalau tidak ketemu air cuma ketemu nasi, aduh, kayaknya nelamnya juga susah ini. Ya. Jadi air itu lebih bermanfaat ya pada dasarnya gitu. Tayyib. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Ya. Lalu dengan air itu, ya, Allah mengeluarkan minats thamarat, yaitu dari buah-buahan, ya, sebagai rezeki bagi kalian. Ya, segala halnya itu memang membutuhkan air hujan. Baik itu padi, kacang-kacangan, bahkan sayur mayur gitu ya, bahkan pohon-pohon besar pun sampai dia berbuah itu karena ada siraman air. Ya, ata'an lakum fi ayatin ukhra, ya, mata'an lakum wa li an'amikum. Ya, itu adalah pemberian untuk kalian, kata Allah. Di dalam ayat lain juga disebutkan mata'an lakum, yaitu sebagai kenikmatan bagi kalian, wa li an'amikum, dan juga untuk hewan-hewan ternak kalian. Ya. Kemudian fala taj'alu lillahi andadan. Nah, ini ya larangannya. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu tandingan. Jangan lagi dibuat tandingan. Udah dia keturunkan air dari langit sana, ya kan? Dihamparkan bumi tempat bercocok tanam, ya. Dengan air itu Allah keluarkan buah-buahan yang segar-segar untuk dikonsumsi, untuk menyambung kehidupan. Ya udah tahu kita dia memberikan itu semua, ya janganlah kita buat lagi bagi dia itu tandingan. Ya, Allah itu yang diinginkan oleh Allah dari kita, dia hanya diibadahi saja. Ya, segala bentuk aktivitas ibadah kita tujukan hanya untuk dia, itu dia diinginkan Allah, tidak ada yang lain. Ya Allah nggak bisa upah bagi kita, ya nggak. Kalian bayar tuh, ya. Misalnya air yang kami kasih itu bayar gitu. Ya, nah, udara tuh yang kalian hidup bayar gitu. Berapa besar kenikmatan Allah itu? Gitu. Ditutupnya aja nggak dikasih oksigen, langsung kelimpungan gitu ya kan? Nah, ini masih diberinya oksigen bagus. Kita menikmati itu sepuasnya. Coba bayangkan di rumah sakit orang yang kurang oksigen, 1 tahun sudah berapa? Bayarnya ya kan? Nah, ini gratisan, dikasih Allah, diberikan Allah dengan gratisan. Ya tentunya selayaknya kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh menyembah selain Allah. Maksudnya beribadah itu aja Allah, meminta kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Apapun yang kita minta, mintalah kepada Allah, ya. Baik. Apa katanya di sini? Fala taj'alu lillahi andadan. Maksudnya adalah ya, ta'lamuna annahu la budda lahu wa annahu biyadihi al-khalqu wal-rizqu wat-tadbiru fala taj'alu lahu syarikan fil ibadah. Kalau kalian sudah tahu, kata pensyarah ya, bahwasanya ya di tangannya lah segala ciptaan itu, rezeki itu, ya aturan itu, maka janganlah kalian menjadikan sekutu di dalam ibadah. Jangan jadikan untuk dia sekutu lagi gitu. Cukuplah dia saja diibadahi. Kalau minta cukuplah ke dia saja, jangan ke tempat yang lain gitu ya. Itu maksudnya. Ya. Kalau menyembelih pun nanti jangan pula menyembelih untuk selain Allah. Ya. Nah, jangan untuk bangsa jin, untuk ini dan itu segala macam, jangan. Tapi sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sama dengan bernazar pun jangan kepada selain Allah, karena nazar itu ibadah. Ini tidak. Nanti kalau ada aku sembuh, saya nanti kuburan si Abdullah. Ya tujuannya nggak ada hubungannya gitu. Kuburan itu belum pernah memberikan manfaat kepada dia, kok malah ke situ datangnya. Iya kan? Kemana itu? Ya ke Tanjung Pura misalnya. Membayar nazar kok ke Tanjung Pura gitu. Nggak ada hubungannya. Tapi saya nanti kalau sembuh anak saya Senin besok puasa lah, itu baru karena mendekatkan diri kepada Allah. Ketika disembuhkan Allah, maka bayar, tunaikan nazarnya puasa hari Senin itu. Kan begitu? Ini tidak. Anda masih teringat tuh orang-orang tua kita dulu. Ya Anda termasuk yang dinazarkan. Nanti kalau sembuh nanti kita ke Tuhan sana. Ya membayar ke Tuhan itu. Makanya enak juga jadi tuan guru itu ya kan?
banyak duitnya, karena banyak kan orang bayar nazar situ. Padahal tak pernah pun didoakannya, tidak gitu. Ya, kalau seandainya dah datang kita situ, Pak tolong doakan saya kalau sembuh kita kasih uang, nah itu mungkin lah ya berbayar gitu doanya. Ini nggak pernah dia mendoakan kita pun tidak, kita tiba-tiba bayar nazar ke dia. Ini sesuatu logika yang terbalik gitu ya. Ya. Itu karena kejahilan sebenarnya. Padahal Allah tidak inginkan itu. Ketika kita ingin bernazar, maka bernazarlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Yang paling anehnya lagi itu minta izin biasanya ya. Minta izin kemana? Orang tua yang sudah meninggal minta izin. Dia mau nikah nih. Orang minta izin kok sama orang tua. Oh ya datang ke bulan ya, ma aku mau nikah. Minta izin. Allah yang karim ya. Minta izin ke calon mertua itu kan minta izin. Pak, saya mau nikah sama bapak gitu ya. Ya minta izin kan ke situ gitu loh. Ini minta izinnya ke kuburan gitu. Nah, ini sudah tidak bisa diterima akal sehat sebenarnya. Ya. Orangnya cerdas-cerdas. Terkadang yang datang itu pakai dasi lagi. Berdasi. Orang kantoran, ya. Bahkan di belakangnya itu MM apa gitu. Ya belakang nama dia. Ya, udah master-masternya berapa kali sudah. Ada yang doktor, datangnya kemana ke kuburan, minta naik jabatan. Alhamdulillah, ya. Ini kan sudah logika terbalik gitu. Tapi coba minta sama Allah. Mau naik jabatan, minta aja sama Allah. Kalau Allah izinkan dikasihnya itu. Nggak usah ke kuburan bisa apa dia? Oh, untuk mendekatkan diri. Memang udah dijamin orang soleh dia mati. Enggak ada jaminannya. Ya gitu ya. Ini apa namanya? Ya kekonyolan ini ya, kekonyolan ya. Makanya terkadang kecerdasan itu terletak pada ilmu agama. Baru terlihat cerdas. Secerdas apapun dia di akademisinya, ya, tetap aja dia bodoh kalau dia tidak tahu agama. Kenapa? Bayangkan aja secerdas dia sudah gelar doktor misalnya datangnya ke kuburan meminta. Cerdas di mana itu coba? Ya. Dari ilmu manapun itu tidak bisa ditemui itu. Dari mana jalannya ke situ gitu. Ya. Nah, ini. Baik. Khonifuddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Kemudian selanjutnya adalah di sini dikatakan wa antum ta'lamun. Ya. Apa di sini? Ya. Maksud wa antum ta'lamun di sini? Ay ta'lamuna annahu la budda lahu wa annahu biyadihi al-khalqu war-rizqu wat-tadbiru la falahu taj'alu lahu syarikan fil ibadah. Ini yang tadi ya. Artinya di sini adalah ketika kalian sudah mengetahui ya annahu la budda bahwasanya harus ya biyadihi al-khalqu seharusnya annahu bahwasanya dia itu di tangannya lah ciptaan, rezeki, tadbir yaitu pengaturan itu. Fala taj'alu lahu syarikan, maka janganlah kalian jadikan untuknya sekutu. Enggak boleh ya. Jangan sekutukan dia begitu bahasa gitu. Jangan berbuat syirik. Nah itulah ya. Kalau bahasa kasarnya itu jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah masuk waktu? 5 menit lagi. Ya. Kemudian qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan apa katanya? Siapa namanya? Nama beliau adalah Ibnu Katsir, nama beliau adalah Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Damsyiki dari Damaskus dia. Al-Hafidh Al-Mashhur, dia itu seorang hafidh yang terkenal shahih tafsir, yaitu pemilik kitab tafsir, wa tarikh dan juga kitab sejarah ya. Min talamidi Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yaitu salah satu ya murid dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Tufiya sana 94 wa 700. Ini. Artinya beliau ini adalah salah seorang murid di antara murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak muridnya dia. Nah, yang terkenal itu ya beliau ini salah satunya karena dia memiliki kitab tafsir yang sangat terkenal. Kemudian di sini dikatakan al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Dialah yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk segala sesuatu ini, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Maksudnya adalah
telah dijelaskan oleh penulis ya rahimahullah taala, annal wajib alaina an na'budallaha wahdahu la syarikalah. Kita wajib untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak boleh tidak ada sekutu baginya. Ya, bayyana fi ma ya'ti syai'an min anwa'il ibadah. Ya. Maka dia menjelaskan berikut ini sesuatu ya daripada ibadah atau jenis-jenis ibadah. Faqala anwa'ul ibadah misul Islam wal iman wal ihsan. Jadi dia menjelaskan tentang bentuk-bentuk ibadah itu diantaranya adalah Islam, itu rukun-rukun Islam itu, iman, rukun-rukun iman itu, ihsan, yaitu rukun ihsan. Ya, itu dijelaskan dalam hadis dari Umar bin Khattab ya, hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan. Baik, wa hadhihi salasa al-Islam wal iman wal ihsan hiya ad-din kama jaa alladhi fi ma rawahu Muslim ya. Jadi maksud dengan Islam, iman, ihsan itu adalah agama yang telah datang ya atau yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW itu fi ma rawahu Muslim sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaina rajulun shadidul bayadi siyab wa shadidul sawadi syahr la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Nah, ini panjang hadisnya dia. Ya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi fa qala ya Muhammad akhbirni an Islam. Ini ketika Jibril telah duduk di hadapan Nabi, dia bertanya, akhbirni an Islam. Ya Muhammad akhbirni an Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepada tentang Islam. Faqala Rasulullah al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Faqala sadaqta. Lalu dia mengatakan, kamu benar katanya. Fa'ajibna lahu wa yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami kaget, dia sudah bertanya, dia mulai membenarkan katanya. Biasa kalau orang bertanya kan enggak tahu, ya. Kemudian faqala akhbirni anil iman. Beritahu aku tentang iman, kata Jibril. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Qala sadaqta. Lalu dia mengatakan kamu benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepada tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah melihat kamu. Kita cepatkan ini karena mau bisa waktu dia, karena nanggung dia hadisnya kalau nggak dibacakan. Qala fa akhbirni an as-sa'ah. Coba tahu beritahu aku kiamat. Qala ma mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Itu kata yang berkaitan dengan kiamat. Kapan terjadi kiamat? Aku nggak tahu. Kira-kira itu nih jawabannya ya. Qala akhbirni an amaratiha. Coba beritahu aku tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat itu. Apa kata Nabi? Qala antani dan ummatu rabbata. Ya, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Itu ya. Wa antaral hufatal uratal alata, dan engkau akan melihat seorang pengembala itu bertelanjang kaki, li'an asyah. Ya, sedang mengembala telanjang kaki, yatawalluna fil bunyan, dan mereka berlomba-lomba dalam bangunan. Hari ini kan banyak ya. Semua berlomba-lomba bangunan, bahkan masjid terutama. Masjid dibangun megah-megah tak ada isinya. Nah, itu hampir sepanjang setiap jalan lintas semuanya itu minta duit untuk masjid, untuk bangun masjid. Nah, ini tanda-tanda kiamat itu ya. Yatawalluna fil bunyan. Summan talaqa falabistu maliyan. Kemudian orang itu pergi, kami pun terdiam yang melihatnya gitu. Summa qala li ya Umar. Nabi pun bertanya kepada wahai Umar, atadri man as-sa'il? Tahu enggak kamu siapa yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia itulah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Itu Jibril ya. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-asya' hiya ad-dinu wa dzalika annaha mutadammatun li dini kulli. Nabi SAW menjadikan semua itu bagian dari agama. Islam, iman, dan ihsan. Itu adalah bagian dari agama. Gitu ya. Oleh sebab itu, ya inti dari pembahasan kita pada malam hari ini, maksudnya Rabb adalah sesuatu yang menciptakan langit dan bumi,
dan yang telah memberi rezeki kepada kita, maka dialah yang berhak untuk kita sembah, jangan menyembah yang lain. Itu maksudnya. Baik, mungkin ini saja dulu bisa kita sampaikan tentang bicara. Insyaallah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kita tutup saja majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum